Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ketiga ini saya mulai memperkenalkan kepada kalian pemanfaatan Gradle untuk analisis regresi yang berhubungan dengan kasus-kasus di ekonomi. Ya. Dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana mendapatkan software ini dan menunjukkan menu-menu penting ya yang sebagai fasilitas utama yang harus kamu manfaatkan. Nah, Gradle ini adalah software yang sifatnya open, jadi kita tidak perlu license untuk itu ya. Yang mengembangkan adalah orang dari kampus juga, memang tujuannya untuk tujuan pembelajaran sehingga fasilitasnya sebenarnya sama dengan fasilitas Asus, serupa, ada beberapa yang mirip dengan Startup, tapi karena keduanya itu membutuhkan lisensi, jadi saya tidak mengarah ke sana karena nanti kalian akan kesulitan untuk mendapatkan aksesnya. Sedangkan kalau Gradle ini free, kalian bisa mengunduh secara gratis di link yang saya berikan di situ. Install di laptop kamu. Nanti di situ bisa juga kita menambahkan database data dari buku-buku yang buku-buku teks terkenal untuk ekonometrika. Ada miliknya Green, ada miliknya ini kebetulan yang mengembangkan di sini ini Atkins ini ya, Principle of Econometrics dan beberapa textbook lainnya. Jadi kalau kamu ingin membuka jendela utama, ingin mengoperasikan Gradle setelah kamu install di laptop kamu, nanti klik operasikan, akan muncul jendela utama. Dan di dalam jendela utama nanti kamu bisa melihat ya ada fasilitas file untuk melihat data yang sudah tersimpan di sana. Untuk contoh pertama saya mau menunjukkan bagaimana mengakses data sampel yang berasal dari database buku-buku teks yang tadi saya ceritakan. Jadi di bagian file, klik open data, klik sample file. Setelah itu nanti akan muncul window seperti ini ya. Jika memang buku yang kamu inginkan atau database yang kamu inginkan itu belum ada, ya nanti kamu bisa klik ini. Ada klik tanda seperti ini, klik sehingga akan connect ini dengan catatan connect dengan internet ya. Laptopmu terkonek dengan internet, kamu bisa klik ini untuk seolah-olah mengupdate resource-nya, sehingga akan muncul beberapa opsi dari database buku-buku yang mungkin belum terinstall ke laptop. Lihat ya, ini ada bukunya Woolrich, ada bukunya Doherty, Gujarati ya, yang bisa kalau kamu ingin download tinggal diklik sehingga akan masuk ke window sample file data. Kebetulan di contoh ini saya menggunakan data POE4 yang sengaja saya pindahkan ke database sampel data. Nih, jadi di sini nanti karena sudah saya update datanya, maka muncul ketika saya mengklik file open data sample file akan ada muncul di sini 1, 2, 3, 4, 5 ini ada beberapa database yang berasal dari textbook. Nah, yang tadi sebelum saya melakukan double klik untuk yang jendela kayak ada gambarnya monitor tadi, POE4 ini belum ada. Ya, jadi yang ada hanya Gradle, Green, Gujarati, Ramanathan. Nah, ini kalau kamu menginginkan database buku yang lain, bisa kamu klik pada opsi yang lain di slide sebelumnya tadi. Ini kebetulan yang saya double klik tadi yang POE4, sehingga di sini muncul data yang termuat di dalam database-nya POE4 buku itu. Nah, untuk contoh misalkan ini ada macam-macam data ya. Saya memberikan contoh misalnya ingin mengamati food expenditure and income. Di sini ada keterangannya. Kamu klik, double klik yang food, nama file food yang nantinya seperti yang dituliskan di sini, kira-kira isi datanya adalah variable expenditure dan variable income. Double klik. Setelah kalian double klik, nanti Windows akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul Windows seperti ini, yang window utama yang menampilkan
nama-nama variabel. Dan di sini ada konstan 0 yang nantinya digunakan seperti kode angka 1 itu ya. Kalau kamu ingat di matriksnya prediktor itu kolom pertama selalu isi angka 1 yang nanti dipakai untuk menghitung intercept ya. Ini ada dua variabel, food expenditure dan income. Di sebelah kanannya ada deskripsinya. Jadi apa sih variabel itu, keterangannya ada variabel apa, nanti di sini ada keterangannya household food expenditure per week, income kebetulan nggak terlihat di sini. Tapi isinya serupa, dia merupakan penjelasan dari variabel tersebut. Nah, di data window utama ini, kalau kalian sorot di bagian data, klik kanan ya, jadi sorot dua variabel. Kalau hanya sorot salah satu ya diklik aja muncul warna biru. Kalau misalkan ingin keluar semua, diklik shift klik gitu ya, supaya keluar biru di kedua-duanya. Nanti akan muncul setelah kamu klik kanan, setelah disorot dua-duanya, klik kanan, maka akan muncul ini display value, edit value, dan seterusnya, yang tujuannya adalah untuk mengolah data yang ada di situ. Ya, jadi bisa kamu tampilkan, bisa kamu rubah, bisa kamu tampilkan summary statistiknya, bisa kamu tampilkan matriks korelasi, kolonaritas, dan lain-lain. Ya, jadi caranya adalah dengan menyorot atau meng-highlight variabel, boleh satu persatu, boleh berbarengan. Kalau berbarengan tadi caranya sudah saya sebutkan, klik satu terus shift klik yang satunya. Ketika saya ingin melihat isinya, saya bisa klik kanan, setelah disorot klik kanan, saya klik lagi display. Nah, ini hasilnya. Karena saya tadi menyorot dua-duanya, sehingga setelah diminta untuk menampilkan akan muncul kedua variabel tersebut. Jadi ada food expenditure untuk beberapa pengamatan dan income untuk beberapa pengamatan. Nah, itu kalau filenya file yang berasal dari sampel, database sampel dari buku-buku teks yang terinstal di laptop, di Gradle. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya data sendiri, data yang sudah saya simpan sendiri, menyimpannya di mana? Langkah yang paling mudah, yang paling terakses, yang paling gampang untuk dijalankan adalah menyimpan, mengedit, merubah angkanya pada Excel. Jadi data yang kamu pakai simpan di spreadsheet ya. Kebetulan yang sangat mudah kamu pakai itu kamu sudah sangat familiar adalah Excel. Jadi di sini untuk akses data itu Gradle mempunyai banyak kemungkinan atau banyak fasilitas, dia sudah tersimpan di mana saja. Ini bisa kamu lihat di sini. Kamu mau menyimpannya dalam ekstensi CSV, dalam bentuk Excel yang XLS atau XLSX, file stata, file eViews, file XPSS, file SAS, itu semua bisa diakses di sini. Ataupun kalau kamu simpan sendiri sudah kamu simpan sendiri di formatnya Gradle juga bisa langsung diakses. Nah, tapi untuk mudahnya ya itu yang paling mudah, kamu simpan saja di Excel seperti biasa kamu mengolah angka-angka di spreadsheet. Nah, ini saya nanti sudah saya lampirkan juga data yang sudah saya simpan. Saya mempunyai file yang sudah saya simpan di Excel dan saya ingin mengaksesnya melalui Gradle. Caranya dari window utama, kamu klik open data, kemudian di sini ada user file. Nah, nanti munculnya masih begini, ya, masih kosong gini. Ini kebetulan saya nyimpannya di My Document ya. Jadi kalau kalian simpan di tempat lain ya nanti ditelusuri aja letaknya di mana. Seperti Windows biasa lah. Kalau kalian mengeksplor filemu dengan Windows Explorer, caranya sama persis ya. Hanya saja nanti di sebelah sini di ujung kanan ini ada ya pilihan-pilihan data tipe, ekstensi data di file tipe apa ya kamu simpannya. Kalau kamu pilih all file nanti akan muncul semua. Di sini akan muncul semua data yang kamu simpan yang punya ekstensi salah satu dari yang ada di sini. Ya, kalau kamu hanya memunculkan Gradle data files ya nggak akan keluar. Di sini nggak akan ada apa-apa. Lihat, ini saya masih posisinya di Gradle data files sehingga di sini nggak ada apa-apa.
karena data saya simpan dalam Excel. Kalau kamu klik all files, maka otomatis yang termasuk yang Excel akan muncul. Nih ya, setelah saya klik all files, kebetulan saya nggak punya tipe-tipe yang lain, nggak punya tipe SPSS, nggak punya tipe data yang tersimpan di SAS atau di EVIS, jadi keluarnya hanya yang tersimpan di Excel dengan nama data PDB versus konsumsi di sini. Nah, file ini berisi ya PDB dan konsumsi per kapita Indonesia data tahun 2005 sampai 2011. Tapi untuk sementara saya mengabaikan unsur tahun ini, anggap saja itu sebagai ulangan data cross section karena saya belum menjelaskan ke kalian mengenai tipe atau bagaimana mengolah data deret waktu. Oke, ini di double klik nanti sehingga akan muncul window data seperti tadi di contoh saya yang menggunakan sampel file food expenditure. Oke, nah ketika saya double klik, ya ini masih ada pertanyaan. Kamu menyimpannya di sheet yang mana? Ya, karena kebetulan file Excel saya kalau tadi sudah sempat kamu buka, itu ada beberapa sheet ya yang letak data. Yang kebetulan yang isinya data yang memang tujuannya akan saya olah itu ada di sheet yang bunyinya data underscore juta. Karena di situ data saya buat satuannya jutaan rupiah. Sedangkan yang lain-lain isinya nggak relevan dengan Gretel. Ya ada angka-angka sih kalau kamu sudah buka tadi, tapi isinya bukan yang saya pakai untuk analisis di sini. Diklik saja data juta, biarkan ini untuk menunjukkan bahwa kamu mengimpornya mulai dari kolom pertama baris pertama. Oke. Kemudian akan ada pertanyaan, ya muncul ini untuk yang kedua. Ada pertanyaan, kamu mau memberikan interpretasi deret waktu atau panel. Kenapa? Ya karena di data underscore juta ini tadi, kolom pertama itu isinya tahun, tadi tahun 2005 sampai 2011. Jadi dia mendeteksi sendiri bahwa kolom pertama isinya indikator tahun, sehingga dia menanyakan apakah memang mau diindeks sebagai data time series. Kalau iya ya klik iya, kalau tidak klik no ya. Nah, karena sementara tadi saya sudah sampaikan, sementara saya masih abaikan ini data deret waktu. Saya hanya menganggap ini sebagai ulangan atau data cross section sehingga saya klik no terlebih dahulu. Nanti kalau sudah waktunya analisis data time series, barulah kita pakai yes di sini ya. Jadi saya klik no terlebih dahulu. Oke, nah nanti di sini ada seperti tadi ya, ada window yang isinya konstan, tahun, data PDB dan data pengeluaran ya. Maaf ini nggak terlalu terlihat. Kamu coba sendiri nanti di rumah. Nah di sini kalau ingin menampilkan isinya sama seperti tadi caranya, sorot semuanya. Nah, ya, klik, kemudian shift, klik lagi ke bawah sampai semua terhighlight. Klik kanan, tampilkan display values, sehingga muncul ya data yang sudah tersimpan di Excel tadi akan ditampilkan di sini. Ada 7. Kolom pertama tahun, ini PDB per kapita harga berlaku, ini pengeluaran per kapita harga berlaku tahun 2000 kalau nggak salah. Oke. Ya. Kemudian saya ingin ya melakukan sesuatu di sini supaya ada penjelasan yang bisa lebih informatif terhadap data saya. Kemudian nanti jika saya ingin menampilkan hasil persamaan, hasil pendugaan parameter dalam bentuk persamaan regresi, dalam bentuk scatter plot, itu informasi mengenai variabelnya itu jelas. Jadi orang dengan membaca nama variabel itu sudah bisa membayangkan ini variabel ini tentang apa. Kalau hanya dalam bentuk aslinya seperti itu mungkin judulnya terlalu jelek ya, terlalu panjang, susah menebak maksudnya. Nah, caranya dengan sama seperti display tadi, tapi sekali ini yang diklik adalah edit attributes. Jadi bukan display, dikliknya satu persatu. Jadi saya klik di bagian PDB per kapita harga berlaku ini, saya klik, saya sorot, kemudian klik kanan, edit attributes. Akan muncul window seperti ini yang bisa kamu lengkapi dengan ini semua bisa diisi. Jadi ganti. Jadi ini bisa kamu ganti sendiri sesuai kepentinganmu ya. Saran saya isi
dengan hal-hal yang atau identitas-identitas yang bermanfaat dan informatif. Ini misalkan nama di situ saya ganti biar nggak kepanjangan, DB per kapita. Kalau yang tadi itu yang asli benar-benar yang sudah tersimpan di Excel aslinya seperti itu tadi. Nah, di sini kamu bisa rubah ya PDB per kapita. Kemudian di bagian deskripsinya di sini kamu tambahkan penjelasan apa sih ya, variabel tadi ya, diperoleh dari mana atau satuannya apa, itu bisa disebutkan di situ. Bisa sebutkan bahwa variabel ini adalah variabel PDB per kapita harga berlaku, sebenarnya ada tambahan harga berlaku tahun 2000, tapi kepanjangan kalau saya tulis, biarkan ini aja, dalam kurung satuannya. Kemudian yang ini adalah nama variabel jika nanti kamu butuh menggambarkan dalam diagram. Ya, kalau yang atas ini nanti nama yang muncul di window data itu loh, di window utamanya tadi akan muncul nama seperti itu. Bahasa lainnya seperti mengganti headingnya kolom-kolom di Excel dengan namanya. Kalau ini untuk penjelasan lebih detail mengenai apa isinya. Ya, dilakukan ini untuk semua variabel yang lain. Oke. Nah, setelah saya lakukan dua-duanya, maka di window ini beda dengan yang pertama kali tadi saya tampilkan. Jadi sekarang judulnya jauh lebih singkat, PDB underscore per kapita, pengeluaran underscore per kapita, sedangkan penjelasan yang lain-lain justru lebih fokus ke descriptive label di sini. Yang nama yang nanti tampil di grafik belum ada karena memang kita belum membuat grafik. Ya, ini setelah editing nama-nama ini jauh lebih lebih mudah dibaca tapi tanpa menghilangkan identitas data. Ini sangat diperlukan untuk nanti jika kalian berurusan atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengolahan data, karena nanti juga tujuan akhirnya adalah menampilkan hasil, menampilkan gambar. Kalau nama variabelnya nggak informatif, maka orang bingung membacanya. Apa informasi yang terungkap dari situ? Kalau kamu hanya kasih nama XY aja, nanti bolak-balik. Apalagi kalau X-nya lebih dari satu. Kalau X-nya cuma satu mungkin masih ingat. Kalau X-nya ada 12 lah lain ya. Nah, gimana cara mengingatnya satu persatu? Jadi kalau dengan cara editing seperti ini, kamu bisa tampilkan nama yang memudahkan kamu untuk mengingat satu persatu, sehingga nanti ketika ditampilkan di equation, di hasil penjugaan, ditampilkan di gambar, kelihatan itu variabelnya. Ya. Oke, nah sekarang lanjut bagaimana membuat grafik atau diagram pencar yang memastikan bahwa memang betul ada hubungan antara PDRB per kapita dan pengeluaran. Sesuai dengan teori yang saya sajikan minggu lalu, ini hubungannya adalah dengan teori konsumsi. Bahwa konsumsi adalah fungsi dari pendapatan. Pengeluaran di sini adalah konsumsi, DP per kapita di sini adalah pendapatannya. Per kapita itu per orang, ya. Jadi pendapatan seluruhan di suatu wilayah secara domestik per jiwa banyaknya orang dalam populasi wilayah tersebut. Pengeluaran juga begitu sama. Kalau per kapita berarti hitungannya per orang. Ya. Akan coba saya deskripsikan apakah memang betul di situ ada hubungan linier, karena nanti regresi yang kita asumsikan kan regresi linier ya. Jadi di situ bisa kamu lakukan operasi atau software ini bisa kamu pakai untuk membantu kamu membuat. Jadi di sini ada opsi view. Ini biarkan aja ya datanya, biarkan aja, nggak usah diklik, biarkan aja lah apa adanya, nggak usah diapa-apakan. Langsung klik view. Kemudian graph specified variable, klik di sini. Kemudian klik lagi scatter, ya, nanti akan muncul ini, ya pengeluaran per kapita yang bisa kamu pindahkan ke variabel Y dengan mengklik hijau ini. Diklik di sini, klik hijau, maka otomatis akan pindah. Bagaimana mengisi yang x-axis variabel? Sama, ulangi lagi langkahnya. Klik di PDB per kapita, klik di biru ini, maka PDB per kapita akan pindah. Mengapa saya memilih XY-nya seperti ini? Ingat teori tadi, bahwa di sini responnya adalah pengeluaran, konsumsi, yang diasumsikan dia dipengaruhi oleh pendapatan. Oke, baru klik OK. Oke, jadi ini adalah hasil dari
pembentukan diagram pencar antara pengeluaran per kapita sebagai fungsi dari PDB per kapita. Lihat satuannya di sini muncul ya. Jadi muncul di dalam penjelasan di sumbu Y dan penjelasan di sumbu X sesuai dengan cara kita mengedit atribut tadi ya, mengisi apa di situ namanya sesuai yang kita inputkan di dalam editor edit attributes tadi ya. Jadi kalau misalkan kamu menginputkan nama lain ya pasti akan keluar sesuai yang kamu inputkan tadi ya, di bagian yang nama yang assume in graphs. Jadi memang betul titik-titik ini membentuk garis dengan kemiringan tertentu secara linear ya, yang bisa kita pakai untuk memastikan bahwa memang antara keduanya mempunyai hubungan linear. Nah, setelah pasti seperti itu bentuknya, maka saya lanjutkan dengan melakukan pendugaan parameter model. Di sini model yang kita pakai adalah model regresi linear sederhana yang pendugaannya menggunakan konsep OLS yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Jadi caranya kalau tadi view graph, sekarang kita langsung ke model. Nah, model di sini bisa kamu lihat ada beberapa opsi ya. Nah, opsi yang berhubungan dengan time series panel ini masih belum aktif. Jadi opsi yang aktif di sini adalah opsi yang berhubungan dengan data cross section saja, karena data yang kamu gunakan adalah data cross section. Walaupun aslinya tahun, tapi tadi karena setting kita bilangnya no kan, jadi asumsinya masih data cross section. Sehingga ini belum nyala. Apa ya? Kita lanjut dulu ke OLS ya. Klik OLS, nanti akan muncul window seperti ini, sama seperti sewaktu kita spesifikkan variabel di grafiknya tadi, di scatter plotnya tadi, kamu diminta mengklik mana yang masuk kategori variabel respon, dependent, mana yang prediktornya. Jadi variabel dependentnya di sini adalah pengeluaran, konsumsi, regresornya PDB per kapita. Klik OK. Ya. Ini outputnya. Nah, dari output ini nanti akan coba saya hubungkan semua penjelasan saya yang berhubungan dengan konsep-konsep yang saya jelaskan minggu lalu. Secara umum dulu. Penduga nanti ada di sini. Ini penduga bagi beta 1, penduga bagi beta 2. Ini standar error. Standar error yang saya jelaskan rumusnya dari rumus var. Var beta 1, var beta 2, akarnya itu ada di sini. Ya, ini T hitung, nanti seperti apa ini nilai Pi. Yang di bawah-bawah ini adalah rangkuman secara umum. Kan saya jelaskan satu persatu. Jadi misalkan, kalau ditanya modelnya apa? Model itu adalah hasil pendugaan dari OLS yang sudah menggunakan koefisiennya, koefisien yang diperoleh. Jadi kamu mempunyai model umum bentuknya seperti ini. Ya, di mana Y adalah pengeluaran per kapita, X-nya PDB per kapita. Ketika ingin menampilkan hasil penduganya model dalam bentuk hasil pendugaan, langsung saja. Di sini sudah ada beta 1 topi, tuliskan di sini. Di sini sudah ada beta 2 topi, tuliskan di sini. Ya, saya pendekkan sampai 3 digit di belakang koma. Sedangkan akar dari varians beta 1 topi itu namanya standar error. Nah, standar error itu adalah simpangan atau akar dari varians tapi yang berhubungan dengan penduga, bukan yang berhubungan dengan data. Jadi kalau data namanya simpangan baku, kalau ini namanya standar error. Ya, kalau sudah berhubungan dengan penduga, istilahnya simpangan baku. Yang satunya adalah standar error akar dari varians beta 2 topi. Ini ada di sini. Ya, sudah dapat informasi mengenai beta topi dan standar error masing-masing dari output. Di bawahnya, di bawah penduga-penduga itu, sebelum saya lebih lanjut yang T dan P value, ingat sewaktu saya menurunkan ragam beta 1 topi dan beta 2 topi selalu ada unsur sigma ya. Sigma topi. Sigma topi ini apa? Penduga ragam dari Y dengan syarat X. Kan ada ya asumsi ini yang homoscedasitas itu.
Ini asumsinya sama dengan sigma kuadrat. Atau var U dengan syarat X asumsinya sama dengan ini, sama-sama sigma kuadrat. Sama kan, ini kedua ini sama. Sigma kuadrat parameter, ya. Kita tidak tahu nilainya berapa, tapi dari output ini kita bisa peroleh penduganya. Atau tanpa kuadrat. Saya tuliskan di sini sigma topi saja, nggak pakai kuadrat. Yang mana? Nah, lihatnya dari bagian yang saya lingkari di sini, sum square of residual. Sum square of residual di sini istilah dari kuadrat tengah galat, ya. Bukan, JK galat, jumlah kuadrat. Sum square, jumlah kuadrat. Padahal sigma topi itu seharusnya adalah akar dari KT galat. Ya. Jadi KT galatnya tidak ada di sini, tapi dari sini infonya ada JK galat. Sebelumnya ada cara lain ya, nanti kalau ada kesempatan saya tunjukkan. Di bagian ini kamu lakukan operasi hitung untuk mendapatkan KT galat dengan cara membagi JK ini dengan derajat bebas. Karena saya punya derajat bebas galat maksud saya. Karena observasi saya ada 7, 2 parameter, berarti dB-nya 5. 7 min 2. Jadi 5 itu diperoleh dari 7 ini dikurangi 2 parameter. Jadi ada 5 derajat bebas galat yang jadi pembagi JK-nya. JK-nya di sini ada di bagian sum square of residual, hasilnya di akar. Sigma topi sebesar 0,23645. Inilah yang sebetulnya terlibat dalam perhitungan standar error. Jadi kalau kamu lihat rumusnya di slide saya minggu lalu, waktu ngitung standar var beta 1, ngitung var beta 2 itu semua ada sigma topi kuadratnya. Kalau ditanya sigma topi kuadratnya, ya hasil ini kamu kuadrat. Kalau ditanya sigma topi saja, ya ini 0,23. Oke. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana memanfaatkan hasil ini untuk mendapatkan hasil pengujian keberartian penduga secara parsial. Di sini saya awali dengan definisi dari uji parsial, karena kalian kadang-kadang masih belum mantap ini di sini. Kalau uji parsial itu kan yang diuji salah satu saja, masing-masing. Jadi bunyinya hanya untuk satu variabel, untuk satu parameter. Jadi parameter beta 1 di sini kamu nyatakan dalam hipotesis yang berbunyi sama dengan 0 melawan tidak sama dengan 0. Beta 1 topi sudah didapat tadi 0,49 dari sini. Simpangan standar errornya didapat dari sini. Ya. Kemudian T hitung. Rumus T hitung di slide sebelum atau materi minggu lalu sudah saya jelaskan. Rumusnya adalah beta topi dikurangi beta seharusnya dibagi standar error. Beta 1 ini beta 1. Nah, beta 1 topi ya angka 0,490. Standar error 0,321. Beta 1 ini apa? Karena ini uji hipotesis, maka beta 1 ini adalah yang dinyatakan di dalam H0. Yang di kasus ini berbunyi sama dengan 0. Sehingga kamu bisa langsung turunkan ini sebagai beta 1 topi per standar errornya. Yang nilainya sudah ada semua, tinggal dibagi. Jadi 0,49 dibagi 0,321, cek dengan kalkulator, hasilnya adalah ini, 1,527. Ya. Kemudian untuk mendapatkan p-value, p-value-nya 0,1873 itu dari mana? Ingat-ingat lagi start mat untuk mendapatkan nilai p. Jadi definisi dari nilai p untuk sebaran t atau statistik t, ya, karena ini uji dua arah, maka definisinya ini ya. Jadi kalau digambar sebarannya itu sebaran ekor kanan. Kamu diminta mencari peluang distribusi T di kanannya angka 1,527 ini pada T dengan derajat bebas 5. Ya, jadi ujung kanannya peluang di ujung kanan atau di sebelah kanan 1,527 pada derajat bebas 5, T derajat bebas 5.
Tapi itu hanya untuk yang satu arah. Kalau untuk dua arah hasilnya ya seolah-olah di sini tuh kamu hitung juga yang ruas kiri, yang karena simetris, ini min seharusnya kan. Karena simetris, ya akhirnya sama kiri kanan. Kalikan 2 gitu aja. Ya. Hasilnya bisa kamu cek dengan menggunakan Excel. Kamu cari di Excel right tail ya, ekor kanan, luasan ekor kanan, peluang ekor kanan, hasilnya berapa dikali 2. 0,1873. Jadi di Excel nanti waktu diskusi di Zoom Meet akan saya tunjukkan caranya. Nah, di Excel gimana mendapatkan angka ekor kanan ini. Sama penjelasannya dengan yang tadi. Ketika ingin mendapatkan hasil uji T pada beta 2 topi, kamu melakukan hal yang sama. Ya, makanya namanya jadi T rasio, karena sebenarnya hanya merasiokan antara beta 2 topi ini dengan standar error. Nah, hasilnya ya 0,014 ini kalau kamu cek adalah angka 14,08. Perhitungan nilai pi-nya sama seperti tadi. Jadi kamu mencari peluang ekor kanan T yang lebih besar dari 14,08 pada distribusi T dengan derajat bebas 5, hasilnya berapa nanti kalikan 2. Ya. Karena ekor kanan dari 14,8 ini, di kanannya 14,8 itu sangat di kanan. Ya. Yang nanti kalau dikalikan 2 seolah-olah ekor kirinya juga dihitung. Ini 4. Kalau tadi kan cuma angka berapa itu tadi? 1 koma lebih ke dalam. Kalau 14, sekian 08 sangat di kanan. Makanya masuk akal kalau luasan ekor kanannya walaupun nanti juga masih dikalikan 2 itu hanya 0,0000 sekian ya, yang sangat-sangat kecil. Gitu. Jadi saya taruh di sini ya. Hasilnya tadi, kemudian kesimpulan, oh ya tadi saya lupa ya, beta 1 lupa belum saya simpulkan, tapi sesuai dengan cerita saya di sini ya, selaras dengan cerita yang di sini. Jadi kalau kita mendapatkan nilai pi yang menuju 0, berarti kesalahannya sangat kecil untuk menolak hak 0. Jadi tolak saja hak 0-nya, nggak masalah. Ya. Sedangkan untuk masalah nilai pi yang 0,1873 ini, kalau ditinjau dari aspek itu kesalahan masih cukup besar karena kesalahan yang ditoleransi biasanya 5%, 10%. Jadi kalau kesalahannya masih 18% di situ ya masih relatif besar. Sehingga kesalahan apa? Kesalahan menolak hak 0. Jadi melakukan kesalahan menolak hak 0. Jadi kalau kesalahan dalam penolakan hak 0-nya masih lebih besar dari yang bisa ditoleransi, ya untuk B1 tidak perlu, kesimpulannya tadi sudah saya tuliskan, kita tidak berani menolak hak 0. Gimana kalau seperti itu? Nah, sekarang tujuannya apa? Karena di sini tujuannya lebih fokus ke mengakses marginal propensity to consume, bukannya sih? Karena ini adalah konsumsi versus pengeluaran ya, konsumsi versus pendapatan kan ya. Jadi aspek yang kita lebih tekankan di sini adalah aspek slope ya, interceptnya tidak terlalu kita perhatikan. Jadi kalaupun dia tidak signifikan nggak masalah, yang penting saya sudah punya bukti di kasus data saya yang tadi contoh data saya, kemiringan atau marginal propensity to consume yang dinyatakan dengan beta 2 topi di sini masih signifikan. Jadi saya ingatkan lagi dari cerita saya minggu lalu, kalau beta 2 itu menangkap perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan. Ya. Jadi kalau nilainya 0,205 di sini ya artinya kembali ke situ. Kalau kalau pendapatannya naik 1 juta, ya maka konsumsinya juga akan meningkat, tapi hanya sebesar 0,2 juta. Ya, kalau mau diinterpretasikan seperti itu. Signifikan? Ya, signifikan perubahannya tadi, dianggap signifikan. Nah, lanjut, bagaimana menghitung confidence interval dari output ini dengan memanfaatkan Gretel? Kamu bisa pergi ke analisis, ya. Kalau tadi kan,
Kalau tadi di window utama ya, kita mengklik model OLS, sekarang bukan di window utama, tapi pada window output. Jadi window output model OLS yang tadi ada isinya konstannya, koefisiennya berapa, SE-nya berapa, T-nya berapa, kamu pergi ke situ ya, dipindah ke window itu, kemudian klik analisis confidence interval for coefficient. Nanti akan muncul hasil ini. Sekali lagi, jangan di window utama data ya, ke window model. Jadi di sini ada headingnya model, mesti ada headingnya Gretel model berapa. Ini model 3 karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba-coba model yang lain. Jadi yang saya tampilkan di output kalian tadi adalah model percobaan saya yang ketiga. Saya mencoba model yang ketiga. Ya, jadi di window output kamu klik analisis confidence interval for coefficient. Hasilnya ini yang sebetulnya itu hasil hitungan dari rumusan yang saya jelaskan minggu lalu. Ya, di mana beta 1, standar error beta 1 dipakai untuk menghitung selang kepercayaan beta 1 topi plus minus T alfa per 2 derajat bebas kali standar errornya. Ya, ini adalah hitungan yang kalian pelajari kalau di semester 1 metode statistika ini selang kepercayaannya mu. Ya, nilai tengah. Sekarang rumus yang sama kita terapkan untuk selang kepercayaannya beta topi. Kalau di mu beta topinya itu X bar. Sininya X bar, di sininya standar error X bar. Nah, sekarang karena konsep kita beta, ya ke beta. Notasinya berubah menjadi beta. Nah, T alfa per 2 informasinya sudah ada di sini ya, 2,571 derajat bebas 5. Kemudian beta 1 topi yang 0,490, ini T-nya, ini simpangan bakunya. Kamu kalikan ini hasilnya nanti ya 0,49 minus hasil ini untuk batas bawah, 0,49 plus hasil perkalian ini untuk batas atas. Penyajian selang kepercayaan selalu dalam bentuk peluang batas bawah sampai dengan batas atas sebesar 95%. Nah, peluangnya sebesar 95% yang sinkron dengan hasil uji hipotesis nilai pi beta 1 topi. Di situ kan kalian simpulkan tidak bisa menolak H0. Kenapa? Karena ternyata beta selang kepercayaan ini tidak masih memuat 0. Kalau 0 masih ada di sini kan berarti apa? Ya, bisa dipastikan beta 1 yang sebenarnya bernilai 0 kan? Ada peluang besar bahwa nilai beta 1 sama dengan 0. Sehingga H0-nya tidak bisa kita tolak. Ya, kalau selang kepercayaan memuat nilai 0, berarti bisa hipotesis yang berbunyi parameter sama dengan 0 itu hampir dipastikan benar. Ya, itu maksudnya. Bagaimana dengan beta 2? Caranya sama seperti tadi, tinggal kita ulangi perhitungannya menggunakan beta 2 topi dan standar error yang sesuai. Ini bukan beta, maaf ya, ini beta 2, bukan beta 1. Tapi angkanya benar kan? Angkanya 0,014. Ya, betul. Ya, hasilnya sesuai dengan teori yang tadi, ya. Ada 0,205 plus minus hasil perkalian dari T alfa per 2 dB dan standar error. Setelah saya hitung, batas bawahnya 0,168, batas atas 0,243. Peluang ini berbunyi nilai beta 1. Salah lagi saya, ini bukan beta 1 ya, ini beta 2 seharusnya. Nilai beta 2 itu terletak di antara 0,168 sampai dengan 0,243 dengan peluang 95% atau 0,95. Lihat di situ hasil uji tolak kan, tolak 0. Kemudian kenapa? Dari selang kepercayaan terlihat apakah 0 ada di situ? Tidak ada. Jadi di situ peluang bahwa nilai beta 2 itu tidak ada nolnya sebesar 95%. Berarti kan hampir pasti tidak memuat 0. Sehingga bisa kita pastikan konsisten dengan hasil uji yang menolak 0 yang berbunyi beta 2 sama dengan 0. Ya, sehingga uji parsial bisa dipastikan mendukung teori mengenai marginal propensity to consume
betul ada hubungan positif ya dengan nilai P yang kecil bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan ya pada alfa berapapun. Nah, sekarang lanjut dengan analisis of variance untuk menunjukkan hasil uji serempak maupun R kuadrat maupun tadi sebetulnya sudah saya hitungkan di depan KT galat. Nah, itu di mana? Sama seperti tadi ya, masih di window data, window model, window output, window model 3 OLS. Kalau tadi yang kita klik kan kita mengklik confidence interval. Tadi yang kita klik adalah confidence interval, sekarang yang kita klik ANOVA. Tetap di analisis ANOVA, ini outputnya. Ya. Kalau kamu amati di sini sum of square of residual tadi di window output sudah ada sebenarnya, dibagi 5 hasilnya 0,0559 sekian. Inilah yang tadi ketika diakar hasilnya 0,23 sekian yang kita nyatakan sebagai sigmatopi. Ya, sigmatopi itu bisa kamu cari di sini. Kalau ini bukan sigmatopi, kalau ini sigmatopi kuadrat. Ini KT galatnya. Ya, ini yang sigmatopi kuadrat. Nah, yang saya tampilkan di slide tadi akar dari 0,055. Hasilnya 0,23 sekian. Dan ini menunjukkan R kuadrat. R kuadrat nanti saya tunjuk minggu lalu sudah ada rumusnya. Ya, jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat yang ini. Hasil uji serempak, uji F ya. Nah, kamu ngitungnya dari mana? KT kan ya? KT regresi dibagi KT galat. Hasilnya sekian. Ya, ini kalau disuruh menentukan nilai P-nya sama dengan konsep T tadi. Kita pakai ekor kanannya F. Jadi F peluang F DB regresi DB galat yang lebih besar dari 198,132. Ya, distribusi F itu distribusi yang menjulur ke kanan. Kemudian 198 itu posisinya sudah sangat di ujung kanan sehingga ekor kanannya pun luasnya jadi sangat-sangat kecil, 0,000 sekian. Yang konsisten dengan hasil uji T ini. Jadi kalau diingat-ingat lagi di regresi di StatMat itu ada ya, T itu kalau dikuadratkan kan jadi F. Jadi hasil nilai P-nya di T ini juga sebenarnya akan sama dengan hasil nilai P di uji F ya. Nyambung ya dengan yang saya pernah ajarkan di StatMat. Oke, itu ANOVA-nya. Oke, informasi dari ANOVA itu tadi ada R kuadrat, ada sigma kuadrat, KT galat, sigmatopi kuadrat, KT galat, ada hasil uji serempak. Yang saya tekankan di sini adalah hasil R kuadrat ya yang sudah dihitungkan di situ, JK regresinya 11, sekian, JK totalnya 11, sekian. Ya, menghasilkan 0,975 yang berarti bahwa model menjelaskan 97,5% keragaman data. Cukup baik, ya. Kemudian saya lanjut untuk tadi masih pengujian bahwa beta 2 itu signifikan, tidak sama dengan 0, betul ya? Nah, tidak sama dengan 0 di sini belum menjamin bahwa teori tentang MPC yang menyatakan kenaikan 1 juta pendapatan akan meningkatkan konsumsi yang tidak lebih dari 1 juta. Angkanya sih betul 0,2 ya, angkanya memang di bawah 1, 0,2. Tapi apakah ini secara sampel mewakili dari cerita populasi? Ya, masih perlu pengujian. Ya, ujinya kalau tadi kita hipotesis dua arah yang berbunyi beta 2 sama dengan 0 melawan beta 2 tidak sama dengan 0, hasilnya sudah pasti ini kan tidak sama dengan 0. Berarti sudah bisa dipastikan ada bukti bahwa beta 2 memang bukan 0. Di situ hanya menjawab pertanyaan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Tapi belum menjawab pertanyaan besarnya apakah betul kurang dari 1. Untuk menjawab pertanyaan itu harus dilanjutkan dengan uji yang ini.
Jadi sekali lagi uji parsial yang ini tadi hanya menjawab pertanyaan bahwa ya sudah terbukti secara statistik bahwa memang konsumsi mempengaruhi pendapatan mempengaruhi konsumsi. Beta 2 tidak sama dengan 0 itu artinya itu. Ya, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Tapi apakah betul nilainya atau kenaikannya itu tidak sampai 1 juta kalau pendapatannya naik 1 juta? Perlu uji tambahan. Ujinya seperti ini. Dengan hipotesis yang lain, satu arahnya bukan berbunyi lebih sama dengan 0 melawan tidak sama dengan 0, tapi bunyinya alternatif berbunyi yang kurang dari 1, seperti yang kita ingin buktikan. Bagaimana ngitungnya? Saya balikkan, makanya tadi T itu saya tunjukkan ke kalian rumusnya bukan hanya beta 2 topi per standar error. Betul begitu kalau memang beta 2-nya sama dengan 0. Di sini kan beta 2-nya tidak sama dengan 0. Makanya ini harus ada. Harus ada beta 2 di belakang sini. Kita pakai rumus uji T yang asli. Bukan rumus uji T yang sudah direduksi karena sudah jelas beta 2-nya sama dengan 0. Ya, ini ketika beta 2 berbunyi lain harus dipakai rumus yang aslinya. Nah, kalau sudah menggunakan yang ini tinggal masukkan apa informasinya. Informasi beta 2 topi sebesar 0,490. Beta 2 yang di H0 1 bunyinya dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya ya yang di sini. Yang 0,014 sekian. Hasil perhitungannya nanti sama dengan konsep perhitungan nilai pi yang tadi, ya. Kita menghitung peluang ekor kanan dengan derajat bebas 5 hasilmu tadi. Kalau hasilnya negatif, kita pakai harga mutlaknya, ya. Jadi kalau menghitung ekor kanan itu biasanya asumsinya kan positif. Nah, karena hasil hitungan T itu bisa jadi negatif, ini yang dipakai adalah harga mutlaknya. Sudah konsep perhitungan nilai T, seperti yang sudah pernah kalian pelajari di nilai pi pada distribusi T, seperti yang sudah pernah kalian pelajari di StatMat. Jadi saya lanjutkan, ya. T hitungnya ternyata minus 56,78. Ya, negatif kau? Ya, negatif. Ujinya uji satu arah. Ya. Kamu mau tetap pakai ekor kanan, boleh, tapi jangan lupa buat positifkan dulu angka minus 56,78 tadi. Nih, di 56,78 harga mutlak dari negatif 56,78 itu kira-kira posisinya di sini, sehingga kalau dihitung luas kanannya ya angka yang cukup kecil di sini. 1,6 kali 10 pangkat min 8 itu kan 0,000. Bu, saya nggak mau pakai ekor kanan, ya pakai ekor kiri boleh. Kalau ekor kiri yang dipakai tetap angka negatifnya. Jadi kalau ekor kiri yang kamu pakai, ya kirinya min 56,78. Kalau mau pakai ekor kanan jangan lupa positifkan dulu. Itu aja. Ya, karena nilai pi itu nilai ekstrimnya. Jadi nilai pi itu selalu yang lebih ekstrim. Lebih ekstrim sangat-sangat besar atau lebih besar dari atau ekstrim yang kurang dari. Jadi kalau satu arah itu arah ekor kanan, ya, arah kanan atau arah yang pojok kiri. Kalau dua arah, salah satu dihitung, hasilnya dikalikan 2. Oke. Jadi di sini hasilnya sudah saya bantu hitungkan, nanti bisa saya tunjukkan dengan cara mendapatkannya seperti tadi ya dengan Excel. Ini sangat kecil angkanya sehingga bisa menjamin atau membuat kamu membuat kesimpulan bahwa memang betul MPC itu nilainya kurang dari 1. Signifikan yang berarti bahwa pendapatan mempengaruhi konsumsi, tapi besarannya tidak lebih dari 1. Oke, dari saya untuk materi ini cukup. Silakan dicatat hal-hal yang masih belum jelas, segera bisa ditanyakan di sesi Zoom, sesi meeting diskusi ya, sesi diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.